bersitilah sihir, santet, teluh dan sebagainya. Bukan hanya sekarang, praktik sihir sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Kebencian dan sakit hati biasanya menjadi alasan utama mengapa seseorang mengirim sihir. Para penyihir meminta bantuan kepada para jin untuk mencelakai atau menyakiti orang lain. Metode yang dipakai tukang sihir untuk mencelakai korbannya begitu bervariasi. Ada yang menggunakan rambut calon korban, baju, gambar, dan lainnya. Akan tetapi, semua itu terjadi atas izin Allah. Sihir bisa mengenai siapa saja, termasuk Nabi Muhammad. Kamu akan mati! Kamu akan mati! Kamu akan mati! Bukan hanya orang biasa, seorang Nabi Muhammad juga pernah terkena sihir semasa hidupnya. Bagaimana kisahnya? Tonton video ini sampai akhir. Suatu waktu, Nabi Muhammad mengalami sakit yang cukup parah. Kemudian Allah mengutus 2 malaikat untuk menjenguk sekaligus memberi kabar atas sakit yang beliau alami. Setelah berada di kediaman Nabi Muhammad, salah satu malaikat duduk di sebelah kepala Nabi Muhammad. Sedangkan malaikat lainnya duduk di bagian sebelah kaki Nabi Muhammad. Kemudian kedua malaikat itu memberi kabar kepada Nabi Muhammad kalau sakit yang beliau alami karena disihir orang. Orang yang menyihir Nabi Muhammad ialah orang Yahudi yang bernama Labid al-Asham. Labid al-Asham menyihir menggunakan rambut Nabi Muhammad dan kulit kurma jantan yang dibuat gulungan dan diletakkan di bawah batu besar di dalam sumur Zarwan. Malaikat itu meminta kepada Nabi Muhammad untuk pergi ke sumur tersebut, untuk mengeringkan airnya, kemudian mengambil gulungan tersebut untuk dibakar. Keesokan harinya, Nabi Muhammad mengutus Ammar bin Yasir serta beberapa sahabat untuk pergi ke sumur tersebut. Sesampainya di sana, mereka melihat sumur itu berwarna merah kecoklatan seperti air pacar. Akhirnya para sahabat menimba air itu hingga tersisa sedikit. Kemudian mereka mengangkat batu yang ada di dasar sumur itu yang di bawahnya ada kotak kecil. Lalu kotak kecil itu dikeluarkan dari dalam sumur itu. Kotak kecil itu lalu dibawa pulang oleh para sahabat untuk diserahkan ke Nabi Muhammad. Setelah sampai di kediaman Nabi Muhammad, kotak kecil itu dibuka oleh beliau. Ternyata di dalamnya terdapat seutas tali yang memiliki 11 simpul. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian Nabi Muhammad membacakan kedua ayat tersebut. Setiap kali Nabi Muhammad membaca satu ayat maka terlepaslah satu simpul. Sampai Nabi Muhammad selesai membaca kedua surat itu, semua simpul itu terlepas. Sejak saat itu, Nabi Muhammad langsung sehat kembali. Kedua surah pendek itu kemudian disebut sebagai Al-Mu'awwizatain karena telah mampu mengobati penyakit akibat sihir pada Nabi Muhammad atas izin Allah. Sejak saat itu, Nabi Muhammad selalu membaca kedua surat itu sebelum tidur. Dalam riwayat lain Nabi menambahkan surat Al-Ikhlas untuk dibacanya sebelum tidur. Tidak lain, ini adalah untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sihir. Kalau seandainya beliau sakit parah, maka istri beliau, Sayyidah Aisyah yang membacakan surat-surat tersebut lalu mengusapkan tangannya pada tubuh Nabi Muhammad. Sihir, santet, dan lain sebagainya, tidak akan terjadi tanpa ada kehendak dari Allah. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.